Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa la rasula ba'dah. Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, di antaranya berupa nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Karena dengan dua nikmat ini banyak manusia yang terlena, yang tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang dimana kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat dan yang kedua nikmat waktu luang. Banyak orang yang diberikan kesehatan namun dia disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang luang. Ada juga orang yang memiliki waktu luang akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan sakit ataupun yang lainnya. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dua nikmat ini, dan kita memanfaatkan dua nikmat ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu termasuk kepada jihad. Nabi SAW, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilm, bahwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang ia keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi menuntut ilmu termasuk pada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga banyak orang yang ingin mendapatkan ilmu namun tidak mau capek. Ya, banyak orang yang ingin bisa ini dan bisa itu tapi tidak mau berusaha. Perlu diingat, ilmu itu didapatkan dengan cara kita bersusah payah, dengan cara kita berjuang. Ya, kalau kita melihat para ulama bagaimana mereka menuntut ilmu. Kita ambil contoh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mencari satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis, beliau berjalan ribuan mil. Ya, berjalan ribuan mil. Kenapa dikatakan berjalan? Karena memang di zaman para ulama belum ada kendaraan yang memakan waktu yang cepat. Jadi berjalan itu bisa maknanya memakai keledai. Ya, keledai juga dia berjalan. Kemudian juga bisa memakai kuda. Ya, kuda juga dia berjalan. Jadi sampai ribuan mil untuk mencari apa? Satu hadis. Ya, makanya beda. Hasilnya beda. Kita kan serba insan, ya, ingin hadis tentang niat, tinggal beli bukunya atau tinggal buka di Google dan yang lainnya.
Ya, dan perlu kita ingat ya ucapan seorang ulama besar Abdurrahman bin Abu Hatim rahimahullahu taala, beliau mengatakan la yustata'ul ilm bi rahatil jism. Bahwasanya ilmu itu tidak akan bisa didapatkan dengan badan yang santai-santai. Oleh karenanya manfaatkan waktu luang kita untuk senantiasa belajar. Ya, terus belajar, dimanfaatkan waktu luang, jadi jangan sampai sia-sia. Dan Nabi mengingatkan kepada kita, iktanim khamsun qabla khamsin, perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya Nabi menyebutkan sihatika qabla istaqamik, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya, sebagai kita sehat, manfaatkan kesehatan kita untuk senantiasa melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita lanjutkan setelah sekian lama kita libur, ya, mudah-mudahan semangat untuk belajarnya tidak padam, walaupun mungkin hanya asap, ya, jadi bakaran itu hanya tinggal asap, apinya sudah tidak ada. Ya, mudah-mudahan tidak padam sama sekali, ya. Jadi asapnya pun tidak hilang. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah adanya corona ini, banyak, ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di antara hikmah yang zahir apa? Di antara hikmah yang zahirnya apa? Yang dohirnya, yang memang kita sering melihat, tapi kalau sekarang semenjak ada corona di tempat-tempat keramaian itu berkurang, bahkan tidak ada. Ya, jadi lawan jenis tidak saling bersalaman. Bagaimana mau bersalaman? Sesama jenis saja takut kita bersalaman, gitu kan? Ini diantara hikmah yang memang dohir di tempat keramaian atau di tempat-tempat yang biasa di situ ada iwan dan akhwat, ya. Di bank lah misalnya, selama corona yang pernah ke bank itu apa? Takut untuk bersalaman, ya, yang lawan jenis seperti itu. Ini yang zahirnya. Ini diantara hikmah yang mungkin kita bisa melihat, dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Kita lanjutkan. Sebelum kita tahsin surat An-Nas, kita sedikit membahas tentang ahkamun nun sakinah dan tanwin. Kita akan sedikit membahas atau mulai masuk ke hukum nun sukun dan tanwin. Jadi rumusnya nun sukun atau dia tanwin. Kemudian setelahnya itu huruf apa? Ya, setelahnya huruf apa-apa, dia ikhfa maka dihukumi ikhfa, atau dia idgham dihukumi idgham, atau dia izhar dihukumi izhar, atau dia iklab maka dihukumi iklab. Jadi rumusnya nun sukun atau dia tanwin. Ya, nun sukun atau tanwin. Bisa dilihat di halaman 21. Yang pertama di antara hukum nun sukun dan tanwin yaitu idharul halqi. Jadi dinamakan idharul halqi karena memang pengucapan huruf-huruf tersebut dia keluar dari halq. Apa itu halq? Halq apa? Tenggorokan apa kerongkongan apa? Tenggorokan. Tenggorokan mulut apa tenggorokan leher? Hah? Mulut apa leher? Tenggorokan mulut. Ya. Karena dia tuh apa namanya? Ujung dari mulut kita sebelum dia
ke leher ke bawah ya, tenggorokan. Ya, jadi dia ujung, paling ujungnya. Jadi sebelum masuk ke ke leher, ke tenggorokan kita. Nah, huruf-huruf ini berada di situ. Jadi kalau terlihat dari luar itu di atas jakun, di atas jakun, ya itu huruf-huruf. Makanya ketika menyebutkan huruf H itu beda H dan H, I sama I, ya beda. Karena ada beranggapan keluar dari sini atau ada dari dada. Jadi katanya kalau dadanya itu belum bergetar, berarti makhrajnya belum dapat. Gitu kan, ada getaran dari perutnya atau dari dadanya. Ini nggak ada makhraj dari perut ataupun dari dada, nggak ada. Ya, nggak ada. Namanya juga idhar halq. Halq itu tenggorokan mulut, Kenapa bisa ke perut? Perut itu bahasa Arabnya apa? Batnun, ya. Idharul batni berarti, atau sadr dada. Idharus sadri. Nggak ada, ya. Nggak ada makhraj huruf yang keluar dari dada ataupun dari perut. Ya, sekarang kita akan membahas tentang idharul halqi. Ini yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin. Idhar. Ya. Ta'rifuhu, apa maknanya? Ya. Jadi bisa dilihat halaman 21. Ta'rifuhu idhar lughatan. Idhar secara bahasa. Dan idhar ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, terkadang kita mungkin mengucapkan coba lihat dohirnya aja gimana, maksudnya apa, nampaknya itu gimana. Ya, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa ada tiga, al-kashfu wal wuduh wal bayan. Kasyaf itu menyingkap, membuka, ya, atau membongkar atau menampakkan, itu al-kasyf. Menampakkan, membongkar. Ya, mungkin kita pernah dengar Kasyfus Syubhat. Ya, buku yang membongkar tentang syubhat-syubhat. Jadi membongkar, menampakkan. Wal wuduh itu jelas. Ya, menjelaskan. Wal bayan menerangkan, sama maknanya, hampir sama. Ini secara bahasanya. Jadi menampakkan, menjelaskan, yang menerangkan, memaparkan. Ini makna dari idhar secara bahasa. Kemudian yang kedua, idhar istilahan, secara istilahnya. Ya, atau istilah ininya terminologi. Secara istilah. Yaitu apa? Ikhrajul harfi min makhrajihi min ghairi gunnatin dhahirah kamilah. Ya. Jadi idhar secara istilahnya ikhraj itu apa? Mengeluarkan huruf min makhrajihi, dari makhrajnya. Mengeluarkan huruf dari makhrajnya, min ghairi gunnah, tanpa adanya gunnah. Dhahirah, yang nampak. Maksudnya apa? Ketika pengucapannya itu tidak terdengar suara gunnahnya, tidak nampak suara gunnahnya. Kamilah, ya, secara sempurna. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya tanpa ada gunnah di dalamnya, jadi nggak nampak gunnahnya. Kamilah, secara sempurna. Itu idhar. Kemudian selanjutnya sababut tasmiyah. Sabab
Kenapa sih sebabnya dinamakan idhar halqi? Jadi ada sebab, ya, kenapa dinamakan idhar halqi? Yusamma idharon halqiyan, dinamakan idhar halqi li khuruji ahrufi kulliha minal halq. Ini sebabnya. Kenapa dinamakan idhar halqi? Karena apa? Huruf-huruf yang keluar semuanya dari halq. Makanya dia dinamakan idhar halqi. Ya. Jadi dibedakan mana idhar halqi dan mana idhar mutlak. Di dalam ilmu tajwid itu ada namanya idhar mutlak. Ya, idhar mutlak. Sebagian ulama berpendapat idhar mutlak masih bagian dari idhar halq, dari hukum idhar. Ada juga yang mengatakan tidak masuk ke hukum idhar. Kenapa? Alasannya karena idhar mutlak, ya, dia keluar dari rumus hukum idhar. Kalau idhar kan nun sukun dan tanwin, ya, nun sukun dan tanwin setelahnya bertemu huruf idhar. Adapun idhar mutlak dia nun sukun, tapi setelahnya tidak bertemu dengan huruf idhar. Contohnya apa? Ad-dunya. Huruf ya, ya huruf idhar bukan? Bukan. Ya huruf idgham, ya. Jadi nggak dibaca ad-duya. Pernah nggak ada orang baca ad-duya? Hah? Ad-duya misalnya, ya, itu nun sukun. Setelahnya dia bukan huruf idhar, dibaca jelas. Nah ini namanya idhar mutlak. Jadi kalau ketika kita baca Al-Quran dibaca jelas, tapi kok keluar dari apa namanya hukum idhar halqi, itu tetap nun sukun. Tapi kok setelahnya bukan idhar, bukan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, tapi dibaca jelas, maka itu dia idhar mutlak. Harus dibaca idhar, ya, idhar mutlak namanya. Kemudian juga sinwan. Jadi nggak dibaca siwan, sinwan, ya, itu juga idhar mutlak. Jadi bedakan kalau idhar halqi, halq berarti huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Tapi kalau idhar mutlak setelah nun sukun dia tidak ada huruf idhar, ya. Bahkan dia huruf idgham, huruf ya dan nun itu, ya dan waw masuk ke mana? Huruf idgham bi gunnah, ya. Jadi kalau misalnya nanti mendapatkan oh ini nun sukun, setelahnya huruf idgham, berarti harus dibaca idgham. Ad-dunya dibaca ad-duya, sinduan dibaca siwan, ya, siwan, ya, nggak dibaca idgham, enggak. Ini dia pembahasan khusus yaitu idhar mutlak, ya. Jadi sebab penamaan idhar mutlak karena memang huruf-huruf yang keluar semuanya dari tenggorokan, dari al-halq. Kemudian huruf-hurufnya yang pertama hamzah, al-hamzah, huruf hamzah, ha, al-ha'u, huruf ha, al-ainu, huruf ain. Kemudian al-ha'u, huruf ha, al-ghainu, huruf ghain. Kemudian al-kha'u, huruf kha. Itu huruf-hurufnya. Jadi ada berapa? Ada 6. Itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. 2 bagian bawah, 2 di tengah, dan 2 di atas. Ya. Yang di bawah huruf apa?
Yang di bawah, tenggorokan bagian bawah. Hamzah dan ha. Ini tenggorokan bagian bawah. Kemudian yang enggak ada titiknya bagian tengah. Kemudian yang ada titiknya tenggorokan bagian atas. Jadi diingat, yang tengah itu enggak ada titiknya. Huruf ain dan huruf ha. Ya, yang tengah enggak ada titiknya, yang atas ada titiknya. Berarti sisanya yang bawah. Hamzah dan huruf ha. Jadi ha bukan ha. Ha. Ya. Kemudian sebab idhar. Ya, apa sebabnya kok harus diidharkan? Ya, di antara sebabnya apa? Menjauhkan makhraj nun. Bu'ad, ya, bu'ad atau ba'ad. Itu menjauhkan, maknanya menjauhkan. Atau bisa diartikan juga setelah. Ya, ba'da sholah, ba'diyah, obliyah, ya, itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ada istilah ba'diyah, berarti sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat. Ada obliyah, berarti sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat. Ya, jadi menjauhkan, atau maknanya juga bisa setelah. Ya, makhraj nun, makhrajnya huruf nun, makhraj huruf nun, menjauhkan makhraj huruf nun. Wa huwa tarful lisani. Tarful lisan. Jadi tarful lisan itu pernah kita bahas, di ujung lidah. Ujung lidah. Kalau kita kan lebih kenalnya lidah, ya. Ya. Lisan sama lidah beda nggak? Beda nggak? Ya sama, hanya penamaan aja, ya. Jadi lisan, kalau kita kan mungkin lidah, ya. Jaga lisannya dong, maksudnya lidahnya gitu kan. Karena kalau nggak ada lidah, orang bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Ya, putus dikit aja bagian depan, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, lidah sama lisan ya. Jadi sebelum ujung lidahnya, torf, ya, sebelum ujung lidahnya. Jadi ini kan ujung. Nah, sebelum ujungnya itu, ya, sebelum ujung lisan. Jadi kalau apa namanya torful lisan, ujung lisan bagian luar. Kalau huruf-huruf idhar itu ujung lisan bagian dalam. Ya, bagian dalamnya. Ini sebabnya kenapa namanya idhar. Ya. Sekarang makhraj huruf nun, ya, makhraj huruf nun dengan ujung lisan. Ujung lisan bagian dalam jauh enggak? Jauh. Makanya di sini menjauhkan makhraj huruf nun. Ya. Jadi ujung lisan dia bagian dalam. Torful lisannya, bukan pas ujungnya, bukan. Tapi torf sebelum ujung. Sebelum ujung. Ya. Jadi ini sebabnya kenapa dinamakan idhar. Ya, kenapa dinamakan idhar? Karena memang penyebutan idhar dia jelas. Jelas gak? Jelas. Ini yang membuat kenapa nun sukun itu harus dijauhkan daripada huruf-huruf idhar. Karena memang penyebutannya jelas. Beda dengan idgham.
Kalau idgham nun sukun itu ikut masuk enggak? Ikut masuk enggak? Ikut masuk ke huruf-huruf idgham. Tapi idhar ini dia dijauhkan. Dijauhkannya itu apa? Dengan menyebutkan jelas itu udah jauh. Contoh misalnya man amana. Man amana. Jauh enggak makhraj huruf nun dengan huruf a tadi? Jauh. Ya. Maka dari situ sudah ketahuan. Bagaimana cara menjauhkan makhraj huruf nun dengan huruf-huruf yang keluar dari al-halq tadi, dibacanya idhar jelas. Ini sebabnya kenapa dinamakan idhar, karena memang menjauhkan makhraj huruf nun dari huruf-huruf yang keluar dari tenggorok. Ya. Kemudian selanjutnya alamah itu tanda. Ya, alamah, kemudian dhabat itu syakal atau harokat. Di dalam mushaf biasanya ditandai dengan sukun. Ya, ditandai dengan sukun. Ini alamah atau tanda syakalnya, tanda harokatnya di dalam mushaf, huruf idhar, hukum idhar itu ditandai dengan sukun, alamat sukun, ada alamat sukun sebelumnya. Jadi di atas huruf nunnya itu ada sukun. Atau tartibul harakatain fit tanwin. Ya, atau ada tanda dua harokat. Ya, ada tanda dua harokat di dalam tanwin, yaitu fathatain, kasratain, dhammatain. Ini tandanya. Ya, tandanya yaitu nun sukun atau harokatain, ada tanda dua harokat dalam bentuk tanwin, ya namanya memang tanwin. Kalau dua harokat namanya tanwin, fathatain, kasratain atau dhammatain. Kemudian setelahnya huruf-huruf idhar halq yang tadi kita sudah sebutkan di atas, yang 6 tadi. Ya, jadi sukun dalam kalau Rasm Utsmani cetakan ya dalam Al-Quran itu dia nggak bulat. Kalau kita lihat cetakan Al-Quran yang Indonesia ya, cetakan Indonesia bukan Utsmani, dia bulat. Ya, dia bulat. Jadi bentuknya dia begini, sukunnya begini, ya. Jadi nggak bulat. Jadi kalau di Rasm Utsmani kita mendapatkan tanda bulatan itu menunjukkan huruf yang di bawahnya itu tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Itu bukan sukun ya. Perhatikan, itu bukan sukun. Kalau di Rasm Utsmani ada tanda bulat, itu bukan sukun. Karena di Rasm Utsmani itu sukun ditulisnya enggak bulat. Contoh misalnya nih, mungkin pernah dengar ada orang yang membaca wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Pernah dengar ya? Baca seperti itu, dipanjangkan u-nya. Pernah dengar ya? Ya. Nah, itu salah. Kenapa? Karena coba lihat di atas wawu ini dia bukan sukun, dia